Ada 4 perkara, kalau ini ada pada dirimu, engkau akan terselamatkan daripada fitnahnya dunia. Yang pertama apa? Hifdzul amanah, menjaga amanah. Kalau amanah nggak kau jaga, itu justru nanti amanah itu akan membebani dirimu ketika engkau dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya Rabb, dia tidak menunaikan amanah, dititipin sama orang malah dimakan. Itu yang bersangkutan dengan manusia. Yang amanah sangkutannya sama Allah Subhanahu wa taala. Ya Rabb, dia diperintahkan untuk sholat, gak sholat, ini gak jaga amanah. Diperintahkan sama Allah diberikan harta, gak dikeluarkan zakatnya, ini orang-orang yang gak jaga amanah. Maka itu fitnah, justru akan memberatkan kita nanti di akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Adapun kalau kita menjaga amanah, maka itu menjauhkan kita daripada fitnatid dunia. Yang pertama hifdzu amanah, menjaga amanah. Yang kedua sidqu hadis, tidak mengucap kecuali ucapan yang jujur, jadi tidak berdusta. Yang keluar dari lisannya benar, gak berdusta. Karena kalau berdusta, wa la'natullahi 'alal kadzibin, orang-orang Allah Subhanahu wa taala itu melaknat orang-orang yang berdusta. Ucapan dustanya nanti justru akan memberatkan dirinya di akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Maka kita diperintahkan untuk menjauhi ucapan-ucapan dusta. Kemudian yang ketiga husnul khuluq, budi pekerti yang baik. Dan yang keempat wa iffah fi ta'mah, dan juga memelihara makannya. Ini 4 perkara ini akan memberikan keselamatan kita daripada fitnatud dunia. Yang pertama apa? Jaga amanah, baik itu amanah dari Allah Subhanahu wa taala maupun amanah yang dari manusia, yaitu manusia mengamanahi kita sesuatu, ya kita jaga. Amanah yang datangnya dari Allah, banyak kewajiban-kewajiban yang Allah bebankan kepada kita, maka jangan sampai kita lewatkan, jangan sampai kita tinggalkan. Tidak mengucap kecuali yang benar, menjauhi dusta, kemudian berbudi pekerti yang luhur, husnul khuluq. Karena ini termasuk daripada misi utamanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan menjaga makanan, jangan sampai masuk ke dalam perut kita kecuali apa? Halalan thayyiban. Jangan sampai masuk ke dalam perut kita, perut anak-anak kita, kecuali itu yang benar-benar dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kalau makanan itu makanan yang haram, ya Allah, kita sudah bahas kemarin bagaimana beratnya orang yang kemasukan makanan yang haram. Dan dulu para pendahulu kita, orang-orang yang saleh, dari generasi ke generasi mereka betul-betul jaga makanan mereka, gak masuk kecuali halalan thayyiban, tidak masuk kecuali halal. Mereka punya sikap warok. Apa itu warok? Kehati-hatian. Jadi gak mau makan kecuali betul-betul tahu statusnya ini makanan. Lalu sudah betul-betul halal baru dimakan. Gak mau makanan-makanan yang syubhat, gak jelas, gak mau makanan-makanan yang haram. Sebagaimana Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq itu kalau ada makanan yang dibawakan kepada dirinya, ditanya dulu sama beliau, dapat dari mana? Karena peduli dengan perutnya, gak mau tumbuh di dalam dirinya itu daging dari makanan yang haram. Sampai pernah suatu ketika Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq itu diberikan susu oleh anaknya. Anaknya datang bawa susu, langsung diminum sama Sayyidina Abu Bakar. Dalam riwayat yang lain, anaknya bawa daging. Karena Sayyidina Abu Bakar itu lapar, beliau tanya, ada makanan? Gak ada, ada git'atul lahm, potongan daging yang kecil. Kata Sayyidina Abu Bakar, kalau begitu bakarlah. Selesai dimasak, dimakan sama beliau. Setelah dimakan, anaknya tanya, tumben engkau wahai ayahku, engkau tidak tanya makanan ini datangnya dari mana, saya dapat dari mana, sebagaimana semestinya engkau biasanya tanya makanan ini datang dari mana, dapat dari mana. Kok hari ini langsung kau makan, tidak kau tanyakan. Kata Sayyidina Abu Bakar, saya terlalu lapar sampai akhirnya saya minta makan. Memangnya kau dapatkan makanan ini dari mana? Maka anaknya menjawab, ada orang-orang jahiliyah. Orang-orang jahil ini, orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mereka sedang ada pesta pernikahan. Ketika saya lewat, saya diberikan makanan ini. Maka kemudian saya masakan dan saya berikan kepadamu. Maka kaget Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Padahal belum tentu itu haram. Tapi karena kewaroannya, hati-hati, bisa jadi orang ini nyembelihnya nggak bener.
Bisa jadi didapatnya dari harta yang tidak benar. Maka tangannya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq ini, jarinya dimasukkan ke dalam mulutnya, dikeluarkan itu makanan yang dia makan tadi. Sampai diriwayatkan ada darah yang keluar, saking dahsyatnya. Sampai anaknya berkata, wahai ayahku, hanya karena makanan yang sedikit ini kau berbuat demikian. Kata Sayyidina Abu Bakar apa? Andai saja makanan ini nggak bisa saya keluarkan kecuali dengan keluarnya roh saya, ini saya akan saya lakukan. Karena Rasul SAW bersabda dalam hadisnya, man nabata fi jismihil haram, barang siapa yang tumbuh dalam dirinya itu dari makanan yang haram, fannaru aula bih, maka neraka itu lebih pantas bagi dirinya. Takutnya sampai seperti itu. Dalam riwayat yang lain, air susunya pun dikeluarkan sama Sayyidina Abu Bakar. Setelah dikeluarkan, Sayyidina Abu Bakar bilang apa? Ya Rab, ini sudah yang paling maksimal yang saya lakukan untuk mengeluarkan dari minuman yang masuk. Adapun yang masih tersisa, maka engkau yang menahannya. Maka maafkan daripada perbuatanku. Padahal belum jelas kalau itu haram, tapi syubhat. Takutnya ditinggalkan. Jadi waraknya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq itu sampai seperti itu. Nah, kita kalau dikasih sama orang, nanya enggak? Kalau anak kita bawa makanan, dapat dari mana ini? Jangan-jangan ngambil punyanya orang. Kita lapar langsung kita makan. Tapi mereka orang-orang yang soleh, punya sifat warak, jaga betul-betul. Enggak mau amal ibadahnya rusak hanya gara-gara makanan yang kenyangnya cuma sesaat. Tapi akhirnya mendatangkan madarat dari makanan tersebut. Jadi jangan makan kecuali yang statusnya betul-betul halal. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq sampai seperti itu. Nah, ini contoh buat kita. Harus. Jadi beliau betul-betul jaga dirinya untuk tidak kemasukan makanan kecuali yang halal.